Dulu Bunda, nama saya Aziz, saya ketua dari Presidium Gerakan Perubahan Indonesia. Nah, kami di sini sebenarnya sudah melakukan satu upaya di mana tadi yang disampaikan bahwa kita harus punya tanggung jawab terhadap untuk mengembalikan bahwa kedaulatan itu bisa dirasakan oleh kita. Jadi saya mempunyai persoalan Bunda. Di pergerakan kita itu ada program namanya ekonomi Islam. Kita mengadakan program itu, di mana nanti karena kita sangat kesulitan bagaimana mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia dengan cara kita belajar dengan metode ekonomi Islam. Tetapi kendalanya dari sekian banyak anggota sangat sulit untuk ikut bergabung. Jadi pada hakikatnya kita ini yang malas untuk belajar politik maupun belajar ekonomi. Ini Bunda. Jadi bagaimana caranya membangkitkan mental emak-emak, terutama karena kita bergerak di banyak emak-emak ya. Bagaimana kita itu sebagai perempuan mau berusaha belajar tentang ekonomi yang benar dan politik yang benar. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gabung beberapa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wuri Baret. Begini Bunda Husnul, melihat negara kita sekarang ini kan sedang tidak stabil, sangat mudah masuknya negara asing dan asing yang tadi Ibu sampaikan bahwasanya selama ini saya sebagai aktivis pergerakan yang saya takutkan itu 3 hal, yaitu nanti akan munculnya PKI gaya baru, yang kedua terjadinya human trafficking yang luar biasa, yang ketiga lama-kelamaan akan terjadinya pertumpahan darah sesama anak bangsa. Itu menurut saya menjadi dilema sekali, dan saya prihatin sekali akan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja ini. Pertanyaan saya adalah untuk mensikapi dan tindakan ke depan yang perlu kita lakukan sebagai anak bangsa, bagaimana menurut Bunda Husnul? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ya. Singkat boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terkejut dan juga pencerahan mungkinnya bahwa ternyata Ibu yang mengusulkan 30% suara perempuan, dan katanya saya dengar bahwa suara perempuan itu harus mewakili kuota perempuan yang ada di Indonesia. Kalau 30% menurut saya itu terlalu kecil, karena perempuan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki. Mestinya mungkin Bu 60% mungkin ya itu. Terus pertanyaan saya, dengan fenomena politik di Indonesia yang sudah bisa dipastikan ya 99,9% itu menggunakan money politik. Kedepannya bagaimana nih Bu? Karena semua yang menang otomatis mereka yang punya duit. Seperti itu kan pendidikan yang tidak bagus bagi generasi yang akan datang. Jadi itu sudah akhlaknya aja udah nggak benar gitu. Bagaimana dengan akhlak yang nggak benar itu? Mereka jadi pemimpin dan mereka menciptakan undang-undang yang akhirnya akan dipatuhi oleh rakyat seluruh Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan, Bu? Apakah kita hanya memohon aja agar mereka itu segera dicabut nyawanya sama malaikat Israel gitu, atau bagaimana itu? Miris sekali loh Bu, karena apa? Negara kita sudah dikuasai asing dan asing. Pribumi dapat apa? Terus ini para pejabat kok seperti itu gitu? Semua dikorupsi. Masa depan kita bagaimana? Itu saya sampai miris sekali memikirkan nasib anak cucu kita, Bu.
Coba yang generasi muda atau mungkin gini, yang akademisi itu kan banyak sekali ya orang pintar. Tapi kenapa yang memimpin itu, maaf ya, kok kabarnya nggak punya ijazah? Itu kan miris sekali. Dan kenapa kalah dengan satu orang yang tidak punya ijazah mengalahkan orang yang banyak gelar gitu. Ya udah, mungkin itu aja Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Monggo Bunda, sudah ada pertanyaan tadi. Saya nggak bisa menjawab instan ya. Karena sebenarnya semua, karena saya kenapa dulu tidak memilih menjadi politisi tapi memilih jadi guru, karena saya selalu berharap bahwa education is the remedy. Pendidikan adalah menjadi jawaban dari semua persoalannya. Kalau kita tidak memikirkan model pendidikan kita, bagaimana kita mendidik anak, baik di level yang paling bawah keluarga, masyarakat, sampai kemudian pendidikan formal, jadi non formal sampai informal, ya susah. Ya. Nah, kalau kita bahas tentang ekonomi dan sebagainya, ini kontestasinya banyak. Kita bahas tentang dengan market centered paradigma pasar, liberalism, neoliberalism. Dia menggunakan instrumen perbankan, riba. Tapi itu Yahudi juga yang bikin. Ya. Dia kuasai ekonomi dunia. Makanya sekarang kita disuruh boikot aja susah. Karena sepertinya kok jadi susah. Kita boikotnya nggak masalah. Saya sejak kita MUI mengatakan boikot, sebelum MUI mengatakan boikot kita sudah boikot. Ternyata ada yang namanya program yang itu bisa melihat ini produk yang berhubungan dengan Israel atau tidak. Memang di hari pertama kita pergi ke supermarket waktu itu sama anak saya, kamu kok lama? Iya mas, satu-satu. Tapi sekarang udah tahu kan mana yang harus dibeli. Nah, bisa nggak kita istiqomah di dalam konteks ini? Sehingga kalau makan, sampai ada itu anak-anak yang non muslim, anak-anak perempuan-perempuan itu yang mengatakan dia makan darahnya anak Gaza. Udah nggak punya etik, nggak ada. Nah, penguasaan liberalisme tadi, karena kolonialisme, kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme, ya, penguasaan ekonomi dunia oleh segelintir orang itu, orang global, ya, jadi yang berkolaborasi kong kali kong dengan domestik, ya hasilnya seperti ini. Nah, kita mestinya ya mempersiapkan alternatif. Bisa enggak? Ya dari mulai individu, kalau nggak bisa negara. Tapi ada nggak partai politik yang memiliki pemikiran kebijakan tentang ekonomi Pancasila? Nggak ada. Ya di satu sisi, oh wong cilik, pada intinya nggak juga. Nah, di mana posisinya hegemoni global yang luar biasa di dalam pengerukan kekayaan dunia, pendidikan yang mereka bikin juga, kemudian sumber daya manusia yang mereka murahkan dan sebagainya, seperti itu akibatnya ya begini. Jadi liberalisme sebenarnya gagal di Amerika sendiri. Scholar-scholar itu mengatakan mereka sudah kanker stadium 4. Tapi kita masih percaya model pembangunan ala mereka. Pembangunan materialisme. Sehingga di kalangan kita saja, oh iya dia sukses kalau dia punya rumahnya magrong-magrong, punya mobilnya keren, punya kan seperti itu. Tapi tidak pernah menghargai bagaimana pemikiran, bagaimana sebetulnya tingkah laku kita dan sebagainya, budi pekerti dan sebagainya. Ya kita harus mengubah itu. Mau nggak mau, kalau kita mau bikin gerakan harus kita terlibat dalam bagaimana mengubah itu. Tapi dari segi kebijakan ya kembalikan kepada perjanjian Darul Akhdi wa Syahadah, perjanjian Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Makanya sekarang ada gerakan, ibu-ibu kan ada yang kemudian gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45.
Ini sebetulnya langkah-langkah yang apa yang dan sebagainya. Kalau mental nggak ada lain kecuali ya revolusi akhlak. Kan kita dulu diajarkan ilmu pertama kalau kita belajar di pesantren dulu adalah adab. Tapi sekarang kan, oh iya nggak perlu ya janji, nggak perlu ini dengan ini. Ya gimana akhlaknya? Rasulullah hadir juga untuk menyempurnakan akhlak. Buistu liutamima makarimal akhlak. Akhlak. Kita punya enggak? Sehingga politisi kita berakhlak. Para pendidik kita berakhlak. Para murid-murid kita berakhlak. Para pedagang kita berakhlak. Kan mestinya itu. Takut sama Tuhan. Ini kan, tapi Bu, tadi kan, tapi Bu kalau kita nggak bayar kan kita nggak menang kata siapa? Lebih banyak mana? Yang menang dengan uang atau yang kalah dengan uang? Karena Anda tidak pernah menempatkan porsi yang benar. Kalau ada 9.900-an caleg DPR yang menang 575 DPR, yang kalah berapa? 9.200-an. Berapa sih calegnya? 7.900 atau 9.000 sekian? Whatever lah. Ya. Tapi lebih banyak mana? Yang kalah atau yang menang? Kenapa selalu dikatakan kalau nggak punya ini maka dia kalah? Yang kalah kira-kira pakai uang nggak? Jadi lebih banyak mana? Kalah pakai uang atau menang pakai uang? Kalah juga. Tapi kenapa di mindset kita dikatakan kalau Anda nggak menggunakan uang maka Anda akan kalah? Ya karena nggak pernah ngomong kayak gitu. Saya udah ajarin di mana-mana. Hey, oke, yang kalah itu 50% yang pakai uang, yang 50% tidak. Jadi kalau masih 9.000 atau 7.000 ya, kalau kita pakai angka 7.000 atau 9.000 saya lupa. Angka persisnya ada sih sebetulnya di laptop saya. Nah, kalau 7.900 itu 2019. Kita pakai data 2019 ya. Jadi yang kalah 7.200. Ya kan? Karena dikurangi 500 sekian, dikurangi 600 lah. Jadi 7.200. Separuh, 50% pakai uang, 50% enggak. Dari 7.200, 50%-nya berapa? 3.500, 3.600. Lebih banyak mana 3.600 yang pakai uang kalah atau yang 575 orang yang menang pakai uang? Tetap yang kalah. Ubah cara pandang seperti itu. Itu bisikan-bisikan syaitan. Kalau nggak pakai uang. Yang kedua apa? Biasanya anggota DPR ya. DPRD saya ajak kayak gitu. Oh iya ya. Waktu bintek-bintek. Oh iya ya. Ya kan karena ada setan. Kan kayak itu kan persoalannya ada setan. Anda imannya kuat apa enggak? Itu aja. Dan saya katakan kalau semua partai politik mau bergandeng tangan untuk kebaikan itu, fairness, jujur, maka juga sebetulnya nggak apa-apa. Rakyat nggak ini. Kenapa? Karena nanti dana-dana yang harusnya sampai kepada rakyat untuk pembangunan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, diambil untuk mengembalikan tadi dana-dana ijon yang diambil sehingga terjadi korupsi yang tidak karuan. Nah, itu nggak ada lain kecuali mental. Saya kalau di kelas ya akhirnya harus dibawa ayat-ayatnya gimana, cerita Rasulullah bagaimana, sirah nabawiyahnya gimana. Untuk saya ngajarnya ngajar ilmu politik sehingga ya kekuasaan ada kan. Zaman Fir'aun kan ya kekuasaan. Ada lagi, oh kita nggak kuat maka kita akan kalah. Oke. Nabi Musa, Nabi Harun lebih kuat mana dibandingkan Fir'aun? Lebih kuat mana Bu? Fir'aun lah. Yang menang siapa? Nabi Ibrahim melawan Namrud, yang kuat siapa? Yang menang? Nabi Muhammad SAW melawan Abu Lahab, Abu Jahal, yang kuat mana? Yang kuat Abu Lahab, Abu Jahal. Yang menang?
Itu loh caranya berpikir. Tapi kalau Anda nggak punya Tuhan ya memang susah untuk diajak berpikir kayak gitu. Transenden yang seperti itu. Dan di dalam konteks demokrasi menurut Rousseau itu majority rule. Mayoritas kan. Bangga dengan mayoritas. Tapi ternyata di dalam Al-Quran semua yang mayoritas itu negatif. Mana ya? Coba ibu-ibu nanti cari ya. Semua yang ada wa aktsaruhum. Saya lagi kumpulin semua ayat-ayat yang ada wa aktsaruhum. Layak lamun, layak kilun, munafikun, musyrikun, apalagi. Semuanya negatif. Hanya sebagian kecil saja yang bersyukur. Hanya sebagian kecil saja. Kalau yang kecil-kecil malah yang positif. Tapi kita takut banget. Oh iya, kita kan gak kuat, kita kan kecil, kita kan minoritas. Kita mayoritas kok sebetulnya kalau mau dipakai. Tapi kan, jadi intinya di mana? Intinya urusannya iman takwa ini. Kalau imannya kiwir-kiwir, takwanya kiwir-kiwir ya susah. Urusan kiwir-kiwir. Jadi apa saja, di mana saja. Saya kalau ngasih tahu ke mahasiswa saya jangan sok tahu kalian sudah diterima di UI, mentang-mentang pinter, enggak. Yang maha pinter, yang maha memiliki ilmu pengetahuan adalah Allah. Masriki wal maghrib pengetahuannya. Jadi gimana? Ya tingkatkan takwa dan imanmu supaya kamu bisa ini. Allah nanti akan kasih kemudahan di dalam belajar, kemudahan di dalam kan itu. Kalau kita percaya imannya setebal iman-iman mak-mak yang ada di Gaza itu kan, anaknya meninggal berapa biji, suaminya, ininya dan sebagainya dia. Anaknya sampai dibilang biji ya Bu ya. Jadi di situ. Maka gimana? Yuk kita ajarin dari mulai di keluarga. Gampang enggak? Enggak emang. Karena Anda harus melawan semua yang ada di HP-HP ini, di internet dan sebagainya. Melawan yang namanya di luar-luar sana. Materialisme yang luar biasa. Saya kalau kemana-mana kan naik Grab, naik ini, ya, naik kereta. Itu aja saya kalau diundang nggak bisa naik kereta, naik taksi kayak gitu tuh ngelihatnya juga ini. Tapi emang gue peduli. Saya 7 tahun lebih tinggal 9 tahun, hampir 8 tahun tinggal di Australia, biasa aja. Tapi di sini kan kayak gitu. Saya di kereta ada yang motret wartawan. Dulu dianggap oh dia pencitraan. Sebulan 2 bulan bolehlah pencitraan, tapi kalau sudah 20 tahun masa pencitraan terus kayak gitu kan. Nah, itu biasa saja. Tapi sekarang yang kedua, saya sih bersyukur kan, akhirnya saya punya setiap hari ganti mobil kan, karena ganti Gojek, Grab dan sebagainya. Gitulah. Emang gue pikirin kayak gitu. Cuma emang saya belum bisa kalau naik angkot, naik kayak gitu ya udahlah. Kalau naik angkotnya nanti jalan kakinya terlalu jauh, ini ya udahlah. Nah, jadi kalau kita lihat gimana dengan tantangan PKI kayak ya udah ikutin yang mau ini. Kalau saya juga di grup itu, tapi saya enggak ini udah kalian inilah. Urusan PKI, urusan ini udah kalian aja. Kalau kita bahas tentang human trafficking, TKA yang datang dan sebagainya emang harus dilawan itu. Gimana caranya? Nggak tahu saya. Jadi saya udah pusing ngomong di mana-mana, ngomong sama penguasa, ngomong sama ini, ngomong sama itu. Akhirnya saya ngomongnya di mana? Di kelas. Saya persiapkan yang namanya mahasiswa-mahasiswa saya supaya dia punya ya sense, ya dia punya karena mahasiswa saya nantinya kan banyak yang jadi pejabat. Ada yang dari anggota DPR, dari menteri, wakil menteri, gubernur itu, si itu kan mahasiswa saya, si Ganjar. Ya, Khofifah mahasiswa saya. Begitu. Kalau dulu di periode pertama suka kalau saya WA bla 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 kayak gitu ya. Lama-lama kok enggak, ya udah saya bilang I think I never teach you like that.
Ya, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan akan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut. Itu Lord Acton, udah jadi kayak teori. Makanya kenapa kekuasaan itu harus dibatasi. Kekuasaan itu karena kalau enggak dia akan, apalagi tadi kalau batasannya modern nation state sekuler, batasannya cuma akal. Tapi kalau batasannya Tuhan, ya, Anda punya Tuhan, takut nanti dihisab, mau menang dengan cara tidak halal kan? Bagaimana nanti 207 pemilih, juta pemilih, kita sudah mau masuk pintu surga, udah yang terakhir, pintu surga yang ke-8, 8 atau ke-7. Nah, itu masih diteriakin, malaikat, saya dulu nggak ini, sekarang saya dipindah-pindahkan, susah juga. Ya kan? Nah, kalau kita semuanya ingat malam pertama di alam kubur, pasti akan beda. Kita harus mempertanggungjawabkan semua nanti saat kita bertemu dengan Allah, pasti akan beda. Semua langkah kita menjadi, kita banyak istighfar, kita insya Allah akan beda, dijaga oleh Allah. Dan melihat yang kayak, opo, kadang-kadang, opo, kayak yang kayak gitu tuh, enggak ini Pak. Saya aja kalau punya tas kayak gitu ya, tasnya kan duel kayak gitu di ini. Ya punya temen nih, Ibu Kusnul nggak malu ya, tasnya ada tas yang satunya lagi. Ini Jogja nih. Tas Jogja di mana ya? Saya tuh lagi nyari juga model kayak tas kayak gini nih. Manding ya? Buatnya. Dulu soalnya anak saya yang beli. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat seperti itu, insya Allah, jadi kita harus mulai bikin oase-oase. Kita bisa melakukan apa yang kita lakukan, sehingga kalau ketakutan kita bikin hati-hati dengan WA grup, ya. Hati-hati dengan, pokoknya kita harus berhati-hati semua. Nggak ada yang lain, harus hati-hati. Hati-hati. Nah, di mana dulu kuota 30%? Anda tahu nggak angka 30 dari mana? Kalau dulu saya maunya 32% untuk memperingati 32 tahun di bawah rezim otoriter, Orde Baru kayak gitu. Tapi enggak, saya pakainya 30% karena itu adalah pertemuan United Nations, PBB. 30% itu disebut significant numbers. Jumlah yang signifikan untuk kita teriak. Coba Ibu gebrak mejanya. Ya gini. Nah sekarang semua perempuan gebrak meja. Coba bandingkan. Suaranya keras kan? We speak loudly kalau bersama-sama. Nah itu butuh paling tidak 30%. Karena kalau sedikit, ya itu biasanya ibu-ibu nggak kuat, baru mau bertanya aja, ibu mau bertanya apa? Udah diketawain, nggak, udah dibully itu di DPR. Tapi kalau kita punya teman di situ sekitar 30%, maka paling tidak ada significant numbers. Kenapa saya nggak mau yang 50-50? Enggak lah. Nanti kita bicara tentang, ya kan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, nanti dibilang, wah gimana dengan ini ya, itu imam. Tapi kalau di ini enggak. Tapi tetap penting juga, kita tetap harus menghargai itu. Sehingga kita cukuplah 30%. Sekarang masih 21%. Tapi ya itu persoalannya rekrutmen. Itu MK, penghinaan kepada Departemen Ilmu Politik di seluruh dunia. Kenapa? Katanya mengatakan presiden cawe-cawe, pengangkatan anaknya presiden itu nggak ada urusannya dengan nepotisme. Halo, karena rakyat yang memilih. Padahal rakyat memilih itu election. Sebelum election ada selection. Dalam ilmu politik namanya teori rekrutmen. Itu sebelum ditaruh. Emang siapa? Emang rakyat siapa yang membawa, semua rakyat ini membawa nama anaknya presiden itu ke KPU? Kan enggak. Ada partai. Ada presiden di situ. Anda bisa bayangkan partai-partai selevel itu
mengangkat dia. Sekolahnya gimana? Wallahu alam bisawab. Saya nggak mau ngomong. Gimana? Kalau Al-Mawardi mengatakan bahwa orang yang bisa dipilih itu satu, paham agama. Berarti Quran hadis. Yang kedua, punya karakter. Jujur, istiqomah yang kayak gitu. Yang ketiga, knowledgeable. Dia punya ilmu untuk problem solving di masyarakatnya. Makanya tidak menggunakan one food, one person, one value, menggunakan dewan. Itu Al-Mawardi. Rousseau itu mengambil kontrak sosialnya itu mengambil dari pemikiran Mawardi tahun 900-an. Rousseau itu abad 17. Dalam konteks ini. Dan Rousseau di dalam bukunya mengatakan bahwa model pemerintahan yang bisa dilaksanakan dengan baik itu model pemerintahan Nabi Madinah. Tapi karena dia Katolik, Prancis, Barat, ya tidak dikembangkan pemikiran itu. Cuma ada satu kalimat aja di bukunya, di statementnya di dalam salah satu bukunya Rousseau. Nah ini kalau kita bahas tentang bagaimana sebetulnya di dalam konteks itu. Ya enggak? Pemikiran-pemikiran kayak gitu. Siapa yang bisa dipilih? Lah rekrutmen kita berdasarkan apa? Nepotisme. Goblok-goblok ya pokoknya diangkat. Mau anak-anak pejabat, istri-istri pejabat, suami pejabat, ponakan ini itu yes. Jadi election itu tahapan kedua. Sebelum election adalah teori rekrutmen politik. Itu semua departemen ilmu politik pasti mengajarkan yang namanya teori rekrutmen politik. Itu yang saya sebut anti intelektual. Makanya kenapa sarjana hukum itu harus, kalau di MK itu harus tahu ilmu politik, kuliah ilmu politik. Kalau kita kan enggak, fakultas hukum kan mengerti apa saja semuanya hal, sehingga jadi hakim apa saja, jadi pengacara apa saja, jadi jaksa apa saja. Kalau di Australia nggak bisa, di Amerika nggak bisa. Anda harus double degree. Anda ambil dulu undergraduate, misalnya politics, baru kemudian meneruskan ke law. Jadi government and law, politics and law, environment and law, medicine and law, engineering and law. Supaya apa? Supaya Anda, kan kasus di pengadilan kan nggak cuma kasus hukum pasal-pasal doang. Kalau nggak ngerti substansinya, bagaimana Anda mau memutuskan? Nah, takutlah di situ yang punya anak-anak di fakultas hukum. Suruh ambil fakultas yang lain. Saya beberapa kali di pengadilan untuk jadi saksi, ahli, ya konflik partai dan sebagainya. Ya gimana mereka nggak paham dengan how the politic works. Makanya kenapa? Oh itu bukan cawe-cawe karena itu melalui election. Oh pilkada bukan pemilu. Itu putusan dulu tahun 2007 MK. Pilkada bukan pemilu. Terus kemudian undang-undangnya bikin pemilu. Lah, terus gimana itu? Ya, begitulah kondisinya. Antara apa yang kita pelajari di kampus, dan kampusnya sekarang juga sudah diobok-obok luar biasa. Ya, Anda kalau tidak, itu kasus dekan UNER, FK UNER, tapi akhirnya kan balik lagi. Ya, begitu. Ya, jadi intinya ibu-ibu, so what? Jadi pertanyaan saya, what can I do? What can we do? Terserah. Kita punya kemampuan di mana? Diukur sendiri bagaimana kita akan berkontribusi di dalam perkembangan untuk mengisi substansi Indonesia supaya berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Di mana? Karena saya juga nggak bisa semua hal. Saya dulu teriak-teriak 30%. Saya timnya pemerintah di dalam membuat undang-undang itu. Yang pertama tahun 2002, 2002 itu partai politik, 2003 itu pemilu pasal 65. Ya, 30%. Ngomongin nggak itu semalam sebelum ada keputusan kita di ruangannya Ida Fauzia, PKB. Saya katakan, siapa ini besok di plenonya ini? Saya katakan, jangan sampai pasal ini hilang di timus.
Kalau dia hilang di timus, maka nggak bisa dikembalikan lagi di plenary session. Jadi dijaga terus sampai ada. Dan akhirnya di pleno, ya itu nggak dibahas-bahas. Tapi siang-siang saya sudah ditelepon, ya mahasiswa saya juga yang waktu itu ketua dari PKB. Mbak, bulat semua pimpinan fraksi setuju dengan pasal 65. Alhamdulillah. Kita di balkon semua. Saya pulang dari luar kota urusan KPU, datang ke DPR, kita berada di balkon. Malamnya itu kita ada di ruangannya Ida Fauzia. Kita sudah siapkan 2 flyer. Kalau kalah dan kalau menang. Tapi kita sudah punya tanda tangan untuk minderhead nota. Itu mahasiswa saya juga dari Golkar, S2 dari Bali. Ibu siapa itu ya? Sutisna atau siapa itu? Dari Bali. Yang sudah bersiapkan tanda tangan. Kalau sampai. Kita hitung di ruang Ida Fauzia. Mbak Kusnul nih gara-gara selalu ngomong. Ini bukan kuota haji. Terus apa? Bukan kuota haji. Saya bilang bukan kuota haji. Kalau kuota haji itu kuota maksimal 200.000 sekian kuota haji. Tapi ini kuota minimal. Kalau lebih dari 30%, alhamdulillah. Nggak taunya anggota DPR waktu itu pada haji. Ya udah kalau gitu dulu kan masih belum ada SMS. Kalau gitu ini aja. Kirim SMS ke mereka yang berada di Rawdah suruh berdoa dan yang ada di Multazam suruh berdoa. Itu pesan kita. Dan alhamdulillah besoknya semua fraksi itu pun nggak dibahas-bahas. Akhirnya ada yang teriak, pasal 65 dulu. Akhirnya dibahas, diketok, setuju semuanya. Kita fraksi balkon berdiri nyanyi Padamu Negeri. Diteriakin, diam. Kita keluar. Kami berbakti, terus keluar yang kayak gitu. Setaunya kita dipanggil, mana tadi Bu Kusnul? Ada sama Menteri Dalam Negeri. Tapi apakah rapat-rapatnya tidak menyakitkan? Menyakitkan. Saya datang itu di pansusnya. Ini perempuan maunya apa? Ngebor aja. Juga sudah kayak gitu. Itu waktu itu Inul kasusnya. Ngebor. Anda bisa bayangkan kita bayari para wakil kita, tapi dia kerjaannya membuli kita di sidang-sidang di DPR. Yang salah siapa? Nah, kita nggak ngomongin salah atau tidak. Ini urusannya dia nanti dengan Tuhan udah wes. Nah ya jadi intinya apa ibu-ibu? Apa yang kita lakukan semuanya ini kan insya Allah kita niati ibadah. Jadi kita mau berjuang di level mana? Yang tadi harem ala radikal Yahudi versus jihad. Ternyata ada studi, saya punya ini ya, jihad dalam Islam gitu ya. Ternyata di dalam peradaban manusia, studi dari tahun 0 sampai 2008, itu yang paling banyak melakukan pembunuhan, namanya death toll, dalam peradaban manusia, itu Kristen, Yudo-Kristen. Nomor 1. Nomor 2, ateis. Nomor 3, sinik. Nomor 4, Hindu-Buddhism. Nomor 5 itu indigenous. Islam itu nomor 6. Tapi kita selalu dikatakan bahwa Islam jihad bunuh. Itu hasil studi dari tahun 0 sampai tahun 2008. Nah, itu ada bukunya itu. Bukunya apa ya judulnya? Jihad something gitu. War and Peace. Jihad something lagi. Nah sementara kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza hari ini, itu juga radical Yahudi. Itu konsepnya mereka. Yang menganggap kita semua yang bukan Yahudi, itu adalah servantnya mereka. Waktu ditanya kenapa kita lebih baik, oh iya kalau kalian gak lebih baik kan kita gak enak kalau dilayani sama orang kurang ajar emang. Yang lebih baik, Yahudi, konsepnya Yahudi. Nah, UN, United Nations, IMF, World Bank, perbankan, Rothschild, FedEx dan sebagainya itu semuanya adalah pemikiran-pemikiran yang dikembangkan. Makanya mereka menguasai yang namanya entertainment, media, dan ekonomi. Kenapa? Dia dulu kan ada 3 kelompok Yahudi di Eropa. Dia nggak boleh punya tanah juga. Dia juga dipinggirkan. Akhirnya mereka berdagang. Kaya raya. Makanya mereka menyuap politisi.
Kemudian dikasihlah perjanjian akan dikasih tanah. Itu dulu milihnya kan Argentina, kemudian satu di Afrika, dan akhirnya Palestina. Dalam konteks itu Nakba tahun 48, tapi sebelum 48 ada tahun 37 juga udah penggusuran ini. Siapa yang sudah ke Aqsa? Ya, pergilah, punya duit sisihkan untuk pergi ke Aqsa. Dilihat sendiri kayak apa masjid itu. Anda bisa nangis-nangisnya karena di Masjidil Aqsa itu waktu saya sholat itu cuma 3 shaf. Ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh 3 shaf. Yang laki, yang perempuan juga 3 shaf ini. 3 shaf semua. Perempuan cuma sepertiga lagi di masjid itu. Laki masih semua full. Di mana di situ ada Dome of the Rock. Ya, Rasulullah sholat di situ sebelum dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pergilah ke sana. Bisa dilihat kayak apa. Nangis kita, senangis-nangis. Itu yang di West Bank. Bagaimana yang di Gaza? Yang hari ini. Seperti itu. Nah ini tragedi-tragedi. Tapi insya Allah kita kan percaya. Insya Allah. Nanti dajjal-dajjal. Kita keluar nih dajjal-dajjalnya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan semangat. What can I do, what can we do? Karena saya nggak tahu juga kalau apa semuanya nggak bisa. Saya political scientist, ya aktivis perempuan. Sekarang di Muhammadiyah. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Ya, jadi bisanya cuma, insya Allah kita ngomong di mana-mana, niatnya ibadah, berdakwah, politik, gitu ya. Karena kita selalu mengatakan, oh kita jangan berpolitik, kan kayak gitu tak? Politik itu kotor, kayak gitu kan. Nah, nggak bisa. Kalau Anda tidak berpolitik, maka Anda akan digerus oleh orang-orang ya, yang ingin menggerus kita. Kan kayak gitu kan. Siapkan anak-anak kita untuk jadi pimpinan-pimpinan, tidak di level, hanya di level nasional, tapi juga di level global, internasional. Insya Allah satu saat nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah Allah ijabah ya. Tapi nggak ada lain kecuali emang education, tingkatkan iman takwa kita, harus percaya, kembali lagi tauhid harus ada, harus ditaruh di dalam semua perjuangan kita. Ada nggak dulu waktu merebut kemerdekaan perang melawan Belanda itu haleluya, haleluya, ada nggak? Adanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu kok lupa sekarang mengisinya? Nggak boleh lupa. Jangan lupa itu. Ya, tapi Jogja menjadi contoh yang luar biasa. Jadi saya nggak menggarami air di laut. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi semangat bahwa ya kita sedang berada di ihdinas siratal mustaqim untuk bisa mencapai jannah ridha Allah dalam konteks. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masih ya? Saya pikir udah selesai. Ya udah sedikit lagi. Yang belakang nggak jadi? Jadi Bapak ini maju dari belakang ke ini. Kasih aja ke depan. Pakai mic enggak? Sedap aja ya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Handayat Widiarto dari Presidium Sleman. Singkat saja karena waktunya sudah mepet ini ya. Kalau mengamati dan memperhatikan semua apa yang disampaikan Bu Husnul tadi, dan jelas kita sudah sepakat bersama dan tahu bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Itu kita sepakat sudah ya. Nah, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa inilah kalau ini dimasukkan dalam satu persyaratan mutlak untuk memilih pemimpin di Indonesia,
baik presiden, gubernur, wali kota, kalau perlu sampai ke RT RW. Apakah agamanya, apapun agamanya dia, paling tidak dia suka ke masjid, kalau Islam, kalau Nasrani ke gereja, gitu. Atau suka membuka kitabnya, misalnya. Nah itu dijadikan aturan baku di dalam menentukan atau persyaratan untuk memilih satu pemimpin. Ibu Husnul kan dulu pernah di KPU. Saya pikir kalau itu sudah bisa masuk ke persyaratan yang utama di situ ya, kita mungkin tidak akan terkecoh lagi untuk dapat presiden yang nggak bisa sholat misal gitu. Ya, misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pemimpin tentu harus jujur tadi ya. Jadi harus melampirkan juga track record secara akademisi. Jadi jangan sampai kok rakyatnya bilang ijazah palsu tapi KPU-nya diem aja itu loh. Ini kan aneh gitu ya. Kalau KPU bisa menunjukkan ini waktu daftar ada tunjukkan ijazah aslinya gitu kan, selesai. Tapi pikir dua item itu sudah menjadi solusi yang cukup baik ya. Nanti yang lain-lain bisa yang bisa dilanjutkan. Gitu Bu Husnul. Mungkin bisa dilanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan apa yang lain mungkin Bu Husnul bisa sampaikan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai syarat ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Husnul, ketemu lagi kita, sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ari Nur Prabowo. Saya kebetulan aktivis ya pergerakan dengan beberapa teman-teman tahun 80-an lah. Jadi angkatannya si Rizal Malarangeng ya. Jadi dari beberapa diskusi terbatas kita secara offline maupun juga daring gitu ya dengan beberapa teman pergerakan ya, termasuk RG, Refli Harun ya, almarhum Bang Rizal Ramli dan lain-lain gitu ya. Terus dengan beberapa ahli pakar hukum tata negara kayak Uceng ya, terus Profesor Kailan dan sebagainya ya, ahli hukum tata negara dan sebagainya, termasuk ahli filsafat ya. Poinnya begini Mbak Husnul, kami dengan beberapa elemen masyarakat yang terkait dengan komunitas atau kelompok untuk menuju kepada revolusi konstitusi ya, yaitu kita melakukan diskusi baik via daring maupun pertemuan online ya, termasuk WhatsApp gitu ya. Itu kita kemarin sudah sempat mengajukan gugatan ya, jadi rakyat menggugat ya. Rakyat menggugat ya, yang konteksnya itu menggugat kedaulatan haknya untuk kembali ke UUD 45 yang asli dan Pancasila. Karena kita udah ajukan proposal itu kemarin kepada Mas Bamsud ya di MPR ya, dan diterima oleh beliau, tapi kebetulan saya waktu itu pas nggak ikut kebetulan, tapi diwakili oleh beberapa kolega teman-teman di Jakarta ya, termasuk si Fahri ya dan lain sebagainya ya. Intinya begini Mbak Husnul, poinnya kita menuntut dan menggugat bahwa kembali kepada UUD 45 yang asli ini dalam konteks tentu karena sudah diamandemen 4 kali sejak 99 sampai 2002 yang sudah 4 kali, di mana sudah menyimpang yang membuat sistem kita ini menjadi liberal dan sistem ekonomi yang kapitalistik. Jadi sudah tidak sistem Pancasila kita ini. Ya, baik itu ketatanegaraan maupun sistem ekonomi kita ya. Jadi kita ini sudah menggunakan Undang-Undang Dasar 2002. Nah, ini yang kemarin kita gugat, kita lakukan ya. Kita mengusulkan ya di dalam gugatan itu bagaimana supaya MPR, DPR dan DPD itu menjelma seperti PPKI. Ya, artinya apa? Nanti kita akan menetapkan dengan musyawarah dan mufakat ya, presiden dan wakil presiden sementara. Itu yang kita usulkan. Lalu berlakunya kembali UUD 45 dan Pancasila yang asli tentu dengan diamandemen dan adendum yang terbatas. Contohnya misalnya ya, supaya kalau kembali ke UUD 45 itu
jangan sampai presiden itu menjabat lebih 2 kali, jangan sampai. Jadi dibatasin 2 kali. Lalu juga presiden yang terpilih itu suatu ketika tidak boleh mencalonkan diri kembali baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Periode selanjutnya ya tidak boleh ya. Karena kalau tidak begitu nanti sama aja kembali kepada zaman Orde Baru begitu. Oke, itu dari beberapa konten yang kita usulkan. Lalu poin berikutnya, melaksanakan pemilu yang jurdil dan halal ya. Artinya halal itu ya sesuai dengan regulasi yang berlaku ya, yang berlaku, jurdil, dan berikutnya lagi ya, untuk hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan untuk sementara kekuasaan harus dipegang oleh saya katakan sebagai PLT atau PJS ya, supaya kepala negara jangan dipegang oleh Mukidi lagi. Kalau dipegang Mukidi nanti ikut cawe-cawe dan tidak mungkin ada pemilu yang jurdil dan halal ya. Oke. Lalu poin yang paling penting adalah karena ini masa MPR-nya ini adalah hampir selesai juga, yaitu menjelang juga nanti hampir bersamaan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024. Kami kemarin dalam proposal itu yang diterima oleh Mas Bamsud itu intinya harus segera direalisasikan sebelum Oktober 2024 ya, dilaksanakan yaitu tadi yang namanya semacam kayak MPR melakukan sidang istimewa ya, semacam itu, supaya apa? Ya supaya segera NKRI bisa bangkit kembali seperti cita-cita founding fathers dan mothers seperti yang tadi Mbak Kusnul tambahkan gitu ya, karena itu sering tidak disebut mothersnya gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa poin yang akhirnya teman-teman setelah itu dari sana akhirnya kan sempat melakukan kayak roadshow gitu ya, safari ke beberapa ketum parpol, karena kita juga menyinggung bahwa ini yang tadi presidensial threshold 20% memang harus dihapus, termasuk MD3 harus dihapus, karena nanti tidak ada anggota dewan yang mempunyai kekritisan yang akan membela dan mewakili rakyatnya. Ini selalu yang diwakili adalah parpol, karena begitu agak sedikit kritis gitu langsung direkol, betul nggak Bapak Ibu ya? Betul ya? Nah kalau direkol ya nggak ada artinya itu anggota DPR mewakili rakyat, dia bukan mewakili rakyat sekarang ini, tetapi mewakili partai. Jadi yang berdaulat adalah ketua parpol masing-masing. Jadi rakyat tidak berdaulat, hanya dipinjam saja pada saat pemilu one man one vote ya, satu suara satu orang. Dan ini sangat merugikan. Oke, jadi itu adalah beberapa poin Mbak Kusnul. Ini masih kita kawal terus oleh teman-teman yang ya kita sih berusaha untuk revolusi secara konstitusional. Dan kita minta dukungan kepada berbagai elemen untuk supaya hal ini bisa direalisasikan agar sistem ketatanegaraan kita kembali seperti dulu, tapi ada sedikit amandemen terbatas dengan adendum yang tadi saya sebutkan, masa jabatan presiden dan wakil presiden harus dibatasi. Saya rasa itu aja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Matur nuwun. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya dikasih aja Bapak itu. Tapi singkat, jangan itu. Teriak aja lah. Waalaikumsalam. Ternyata si Ibu. Nama nama dari saya. Nama dari. Oh ya, saya Rufaida. Saya dulu ketua Forkopwahati, kalau sekarang masih di Forhati, tapi banyaknya di PP Aisyah. Ibu yang saya kangeni dan saya hormati,
Yang tidak lah. Saya di sini mungkin tidak bertanya, tapi memberi masukan kepada ibu-ibu semuanya, yang mungkin ibu-ibu sendiri dan mungkin atau adik-adiknya yang akan jadi kader di legislatif 5 tahun yang akan datang. Jadi yang pertama adalah kita persiapkan kualitas perempuan Indonesia dan perempuan muslimah Yogyakarta dengan selalu mengadakan sekolah-sekolah politik yang diadakan, mungkin banyak lembaga yang mengadakan. Jadi kita ketika masuk DPRD atau DPR itu kita memang berkualitas. Yang kedua yang perlu kita waspadai ketika sudah menjelang pemilu itu adalah partai-partai itu sendiri. Mungkin ada mereka mau memasukkan 30%, tapi mereka tuh sebenarnya berusaha siapa yang dipilih itu nggak jadi. Jadi orang-orang, karena saya tuh persis ya, saya pernah ngikuti lah partai-partai itu. Jadi yang dipasang itu kira-kira mungkin ya nggak jadi. Kalau jadi itu paling 10% biasanya. Jadi mereka asal masang perempuan saja. Kadang-kadang karyawan di partai, kadang-kadang saudaranya asal pasang. Karena itu kita waspadai, pertama caranya harus banyak bersuara. Kita menulis di koran, bersuara bahwa harus 30% yang memang siap diperebutkan, siap dipilih dan harus dipilih, harus diperjuangkan oleh partai itu sendiri. Kemudian perempuan-perempuan yang di partai itu harus kita dekati bahwa ikut memperjuangkan. Dia tidak hanya memperjuangkan dirinya sendiri. Kan kadang-kadang ada yang incumbent tuh sampai 2 kali, tapi dia nggak peduli lagi dengan teman-teman yang mau dipasangkan, itu asal pasang. Dan itu semua partai hampir seperti itu. Karena itu mohon ini nanti kita sekarang kita cermati, kita yakini bahwa ini perlu kita perjuangkan. Jadi kita harus bersama-sama di bidang masing-masing bersuara di circle-nya masing-masing. Itu sepertinya sepele, tapi akhirnya makanya kan banyak yang kandas, banyak yang perempuan yang nggak masuk karena asal pasang itu. Dan itu seluruh Indonesia bisa dibayangkan berapa puluh ribu yang dikorbankan hanya nama. Dan kadang-kadang mereka yang penting saya namanya ada, gitu aja kadang-kadang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih ada bapak-bapak. Ya? Kasih aja nggak apa-apa. Ya, harus juga partai. Nanti kan bisa masyarakat bisa bantu. Waktunya tinggal 10 menit untuk jadi mohon maaf yang lain. Mana tadi bapaknya masih mau tanya nggak? Tanya berdiri aja cepat, tapi nggak usah langsung berdiri, nggak perlu mic. Saya cuma mau bertanya, tadi kan kita jadi ya beberapa masalah negara ini kan lagi rusak dan rusak. Terus langkahnya ini apa? Langkah konkret dari acara ini apa? Dan kedepannya apa? Karena pemerintah ini hanya takut sama rakyatnya. Kalau kita diskusi, terlalu banyak diskusi, nanti lupa aksi itu loh. Nah, aksi apa ini? Saya bertanya, apa langkah konkret dari acara hari ini agar bisa kita wujudkan dan implementasikan dalam membela negara ini agar tidak diambil oleh oligarki rezim di negara ini. Itu aja. Ya, itu poin. Masih ada lagi. Sudah. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja, Bun. Maaf saya mohon pencerahan ya, Bunda. Karena terserang saya belum bisa move on sampai hari ini tentang ini, Bun. Menurut saya, carut marutnya negara kita sekarang ini adalah akibat di amandemennya UUD 45 yang asli, sehingga imbasnya sampai sekarang kayak si Jokowi itu seenaknya mengubah-ubah. Menurut saya, mohon maaf, saya menilai jadi orang yang mengamandemen itulah orang yang mengamandemen itulah yang bersalah. Jadi saya mohon pencerahan agar saya bisa move on dan bagaimana sekarang kedudukan UUD 45 itu posisinya bagaimana sekarang ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih. Kalau kita mau bikin persyaratan yang ada hari ini sesuai dengan undang-undang cuma satu yang bisa diukur. Lulus SMA.
Pancasilais lah, apalah, apa nggak bisa diukur. Nah, cuma kalau dulu rekrutmen zamannya Soeharto dulu, jadi kalau ada bagusnya harus kita angkat juga. Dulu itu kan di track down. Soeharto kalau mau mengangkat orang kan, Bakin itu kan turun sampai ke semuanya ketahuan dalam konteks itu. Sampai apakah dari mulai urusan yang biasa sampai urusan ranjang ketahuan. Dia punya istri simpanan dan sebagainya itu ketahuan dulu. Sehingga siapa yang akan direkrut. Jadi model rekrutmennya itu sampai ditilik seperti itu. Nah sekarang kan enggak. Siapa yang dekat dengan pusat kekuasaan, itulah yang direkrut. Ya, jadi kalau mau menentukan apakah bisa di Aceh ditambah bisa ngaji, bisa ini. Oh tapi itu kan dibully A sampai Z dalam konteks itu. Nah cuma kalau kita pakai ilmunya, kan banyak ilmunya. Jadi dari mulai karakter dia punya istiqomah enggak, punya track record dia adil, punya ilmu, sehat pendengaran, mata, bagaimana lisannya, sehat badan. Kenapa dulu itu para pemikir-pemikir Islam itu harus sehat badan untuk jadi pemimpin? Karena dulu itu pemimpin negara, pemimpin yang seperti itu juga ikut perang. Makanya kan disuruh latihan berenang, Rasulullah kan berenang, berkuda, panah. Karena dulu perangnya demikian, nanti kalau teknologi juga udah hilang semua, kekuatan energi hilang semua, balik lagi ke situ. Panah, berenang, dan kuda di dalam konteks itu. Pandai mengendalikan urusan rakyat kayak gitu, itu juga penting, tapi bukan berani dan tegas membela rakyat, bukan membela yang bayar, bukan membela para bandar. Kayak gitu. Sementara pemilihnya sendiri juga harus punya kredibilitas. Nah sekarang kan enggak, semua sama kan, one vote, one person, one value ini kan sama. Sehingga kalau kita mengikuti, dimasukkan ke dalam kategori model negara mana, daripada saya biasanya kan negara liberal, Marxis dan sebagainya. Sekarang saya pakai juga nih model negaranya Al-Farabi. 5 model negara. Ya, nomor satunya Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama. Di mana negaranya itu rakyatnya bahagia dan sejahtera. Kira-kira hari ini kita sudah bahagia dan sejahtera belum? Negara utama pemimpinnya selevel Rais, ya. Ya dulu Rasulullah pemimpin Nabi, tapi setelah ditinggal Nabi ya pemimpin Rais. Tapi saya masukkan bukan yang negara munafik, negara ini, tapi negara Al-Madinah Al-Dhallah, negara sesat. Ternyata di dalam negara sesat itu, ini Al-Farabi ya, itu pemimpinnya suka nipu rakyat. Jadi kita ini sekarang berada di dalam negara sesat. Pemimpinnya suka nipu rakyat di dalam konteks itu. Nah, berkelanjutan ya. Iya, suka nipu rakyatnya kan dari SMK. Nah, dulu waktu pilkada dia Dr. Andes, setelah presiden dia insinyur. Ini UGM yang benar yang mana sih? Ini ada yang UGM enggak? Wallahu alam bisawab, nanti dia harus menjawabkan. Nah, tapi saya dapat informasi, jadi bukan ijazah palsu Pak, aspal, asli tapi palsu. Jadi orangnya yang bikin sudah mengaku, cuma nggak mau mengaku ini, nggak tahu nih gimana apa yang akan terjadi berikutnya. Nanti kalau sudah lengser itu. Ya nggak tahu lah. Bisa karep. Nah, bagaimana gerakan, sebetulnya ada banyak kelompok gerakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau menurut saya, proposal apa saja itu menurut saya ya terserah saja sih. Karena gini, pada saat kita dulu, saya dulu berjuang melengsarkan Soeharto, itu saat saya mahasiswa. 20 tahun kemudian baru Soeharto lengser. Jadi kalau berjuang itu kita nggak tahu hasilnya, yang penting itu kita bergerak. Kenapa? Karena pada akhirnya la haula wala quwata illa billah. Ya udah kita serahkan aja, kita bergerak, hasil terserah Allah. Kalau imannya kita kiwir-kiwir, pasti kita akan masih dikasih terus. Kita kan setiap hari diuji, ada ujian keimanan kita. Tanah yang bergerak. Apa tanah yang bergerak? Gempa, banjir bandang, air, kebakaran,
ya kan? Di mana-mana. Penyakit, pandemi, tapi satu yang tidak pernah kita bahas. Allah mengingatkan kita dengan menghadirkan pemimpin yang zalim. Itu 5 hal. Coba dicek di Quran cerita tentang itu. Bagaimana Allah mengingatkan kita. Tapi kita kan enggak peduli. Enggak, 20.000 lumayan. 50.000. Jadi kalau tadi proposalnya Pak, sebetulnya saya juga dengan si Nursi, dengan Mulyadi, Dr. Mulyadi, Dr. Nursi, terus kemudian waktu itu dengan DPD dan sebagainya, tapi saya kebetulan sudah bersama dengan Din Samsudin yang juga tentang isu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, karena ya semua namanya masuk sana sini ini orangnya sama, ya itu aja kayak gitu kan. Tapi monggo saja dalam konteks itu ya. Tapi jangan juga anti partai. Karena dalam ilmu politik partai memang negara modern itu bentukan dari partai politik. Cuma bagaimana kita bangun partainya. Ya kan? Partai harusnya tunduk pada konstitusi, bukan tunduk pada oligarki. Kan itu persoalannya. Apakah kita sistem dulu atau aktor dulu? Ya kalau saya pengikut sistem atau strukturalis, ya pasti sistemnya dulu, karena nanti aktor akan kena di situ. Tapi kalau Anda multi level analisisnya, aktor menjadi penting, struktur menjadi penting. Oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial. 3 kembar oligarki yang kong kali kong. Ya. Para pimpinan partai, para bandar, dan para bandit, bandar, apa satunya lagi. Nah, jadi ini menjadi sangat penting di dalam kita melihat di mana kita posisi, monggo. Menurut saya dengan model posisi yang seperti ini, saya selalu katakan kita nggak tahu mulainya, bukan kemudian ini incremental, bukan kemudian dia ini dari mana saja, nanti insya Allah kita akan ketemu di tengah. Asal semuanya kita bergerak. Jadi jangan tidur dalam konteks itu. Yang tadi saya katakan tahun 79, 80 kita berjuang untuk nurunin Soeharto. Tahun 98 baru Soeharto turun. Artinya hasilnya ya udah, nanti mungkin anak kita yang akan menikmati. Kita sebagai orang tua tetap mempersiapkan anak kita nanti sampai di mana. Ini Bu Aisyah, Bu Rufaida, apa kabar? Ya, jadi sekolah. Jadi ini persoalan analisis nanti isu tentang perempuan ya, ditaruh di mana? Ditaruh di daerah yang dapil itu tidak ada konstituennya. Tapi tetap karena undang-undangnya harus 1 di antara 1, 2, 3 nanti ada di situ. Kalau dari segi calegnya sampai DCT itu sudah banyak, sudah 40%, 30%, ada yang kasih 50%. Cuma kan persoalannya tidak cukup dengan dari sampai caleg, tapi sampai kemudian nanti dia menang. Tapi pada saat yang sama biasanya perempuan, Ibu Gusnul itu kan perempuan tuh, tingkatkan dulu pendidikannya dan sebagainya. Alah, saya bilang sama aja, emangnya bapak-bapak yang di situ juga pinter-pinter, pendidikannya bener? Enggak, pendidikannya juga tahu-tahu jadi profesor, doktor, bu dari apa aja, nggak jelas. Yang kayak gitu kan, sama aja. Dalam konteks itu, bahkan yang perempuan banyak yang udah master, ya, tinggal sekolah beneran atau sekolah tidak benar. Nah ini persoalan. Jadi ini persyaratan-persyaratan yang lucu. Nah, berikutnya apa? Dulu pertanyaan saya waktu, kenapa Bu saya masih belum move on karena Prabowo bla 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 di 2019. Sekarang juga gitu. Kenapa Bu saya Anies ini? Sebentar saya tanya. Ibu-ibu kemarin berjuang yang bela Anies itu karena Anies atau karena Allah? Nah udah, lupakan. La haula wala quwata illa billah, move on. Apa yang harus lakukan sekarang? Gitu. Gitu loh. Kalau saya dari zaman sakit hati, salah kita perbaiki. Salah saya dengan Pilpres. Saya mengatakan, saya termasuk yang salah waktu itu. Waktu itu saya bicara dengan sama Pak, siapa yang ketua MA? Pak Bagirmana. Bu Husnul, kita salah. Kita berpikir dulu para calon-calon Pilpres itu tidak mungkin yang namanya menyuap pemilih. Dari 155 juta sampai sekarang 207 jutaan pemilih. Tapi ternyata
mereka bisa disuap. Rakyat bisa menyuap dan ada yang mau menyuap. Kita salah. Itu Pak Bagir di satu forum Mantim Press, saya duduk di depan. Karena dulu saya keliling dengan Pak Bagir zamannya 98. Ya. Jadi artinya apa? Kesalahan juga jangan, oh saya ini marah ini. Sekarang kan Amin Rais ini. Emang MPR cuma Amin Rais? Yang mengubah calon presiden itu orang Indonesia asli kan profesor dari UNER tuh. Cina dari Ambon, siapa itu? Siapa yang kecil-kecil udah meninggal sih, PDIP. Kan dia ngomong. Dia yang mengubah ini. Tapi dulu saya tapi. Ya, tapi dia Chinese, saya tapinya itu tambahan aja. Nah, dulu 18 Agustus 1945 itu presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Beragama Islamnya dibuang. Tinggal Indonesia asli saja. Hanya dalam beberapa menit sebelum diputuskan. Jadi jangan salah, Islam itu mengkontribusikan luar biasa hadiah kepada bangsa dan negara. Tapi hari ini kalau Anda menggunakan identitas Islam, fundamentalis, teroris, mengganti Pancasila dan sebagainya. Ki Bagus Hadikusumo itu menangis waktu menandatangani. Makanya Kasman Singodimedjo, Kasman kan yang Soekarno nyuruh Bung Hatta, gagal, nyuruh siapa lagi, gagal, terakhir Kasman. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa dengan 7 kata itu idenya Ki Bagus Hadikusumo. Sehingga Soekarno tidak berani kecuali Ki Bagus sendiri yang kemudian makanya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa antara tauhid dengan yang syar'inya. Ya sudah. Itu Ki Bagus itu. Tapi yang Soekarno kan selalu yang oh iya Pancasila Ki Bagus Hadikusumo. Presiden Muhammadiyah waktu itu. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu, balik lagi Ibu-ibu, yuk kita, tadi kan idenya persatuan. Yuk kita tidak tadi ya, salah siapa, yuk kita duduk bersama. Salah minta maaf, salah bertobat. Salah ini. Kemudian kita bagaimana kita bergandengan tangan untuk membangun negara yang tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai orang, tadi kan saya nggak bisa menjawab apa yang langkah apa, monggo sakarmu. Saya juga ngomong ke Jokowi dari sakarmu, tapi aku melakukan sesuatu yang insya Allah karena Allah nanti akan diijabah. Nggak tahu kita. Yang penting bergerak. Tahu-tahu nanti Allah akan memberikan jalan sendiri. Ya. Kenapa? Sebagai orang yang beragama kita tidak boleh putus asa, ya kan? Karena kita punya Allah. Itu. Jadi berjuang aja. Nggak usah pusing. Dari mana? Silakan. Anda punya apa? Dari situlah. Makanya pertanyaan saya tadi terakhir kan, what can I do? What can we do? Tujuannya di sana itu. Ya. Sekarang saya bisanya cuma, ya ini, kok ibu nggak di TV? Ya saya bikin sendiri, YouTube sama si Nursi kayak gitu kan. Kan udah nggak diundang di TV, ya udah bikin sendiri, yang kayak gitu kan. Di TV itu diundang, walaupun aku juga tidak semua undangan saya ini, kadang-kadang saya udah nggak mau jidal. Sehingga saya orang yang paling susah diundang. Dengan siapa? Kadang-kadang udah, oke, saya udah okein, nggak taunya orangnya lain. Salah satunya saya itu orang yang punya aturan sendiri dalam diri saya nggak mau satu panel dengan PSI. Nggak taunya ada PSI, yang ngata-ngatain saya kan sampai rame itu. Nggak mau saya. Oh itu yang namanya CNN, Bu ini ketua PSI, so what? Berarti kamu nggak kenal ya? Tapi nggak mau saya. Nggak taunya ada, sebetulnya bukan dia, tapi sudah sampai di situ. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jidal. Dan saya udah nggak mau mengurangi untuk tidak mau melakukan jidal itu. Berdebat tapi nggak jelas mau kemana. Saya itu kalau di TV One, kalian tuh nggak takut ya? Ini semua nanti program kalian tuh yang berdebat-debat nggak jelas itu akan dihisap semua itu. Nggak cuma urusan dunia loh ini, urusan akhirat. Itu Kak, satu panel dengan saya, kalau dia itu kayaknya kamu lebih cocok jadi juru bicaranya rezim ya.
Dulu kan ada tuh anak UI juga yang di perempuan bicara. Oh iya, makanya saya minta maaf kepada Mbak Husnul ini. Nggak penting, saya itu semua orang yang misalnya merasa bersalah atau salah dengan saya, atau saya merasa dia itu salah, saya langsung maafkan. Saya nggak peduli lu minta maaf atau tidak. Tapi bagaimana caranya kamu meminta maaf kepada pemirsa? Jutaan pemirsa yang lihat. Gimana caranya? Hati-hati ngomong di ruang publik. Ya. Jadi di situ persoalannya. What can I do? What can we do? Silahkan. Anda punya kekuatan apa? Silahkan dilakukan. Anda mau bikin yang Jogja ini kan banyak kelompok. Join dengan kelompok itu. Nggak punya uang, nggak punya tenaga, nggak punya ini, punya uang, kasih uangnya. Nggak punya uang, punya tenaga, berikan tenaganya. Terus apa lagi? Nggak punya uang, nggak punya tenaga, punya pikiran, berikan pemikirannya. Insya Allah nanti kita akan sampai di ujung sana. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pilih aja, mana aja. Satu laki, satu perempuan lah. Kasih. Ya siapa aja. Ya. Yang putranya yang aktivis 80 ya? Ya. Baik, selamat untuk dua penanya terbaik dari Versi Budaya. Tauri dapat sama Pak. Jangan terbaik di antara petanya tadi. Kan semuanya baik pertanyaannya. Ya, di antara penanya tadi semuanya. Terus semua ada dua, persoalannya bukunya. Mestinya semua yang bertanya dikasih dong. Panitia nih gimana ibu ini ya? Bukunya konsultasi Yain Majus dan juga masih ingin diskusi panjang sebetulnya, tapi apa daya waktu tidak bisa. Insya Allah nanti kalau saya balik lagi ke Jogja saya hubungin. Berdoa kepada Allah semoga ada waktu nanti ngobrol lagi diskusi sama beliau. Terima kasih banyak terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Dan semua ini adalah aplikasi dari Wahyu yang pertama oleh Iko. Jadi kita suruh belajar semuanya, belajar kaca, belajar membaca, belajar mengaplikasikan amal soleh yang semua kita punya potensi masing-masing. Jadi tidak perlu banyak mengutuki negara dan apa itu namanya memang sudah begitu. Jadi kita cari solusi aja. Punya bidang apa, punya keberlian apa, yuk kita bergerak sama-sama. Jangan tidur, jangan dalam tempat. Insya Allah ya, dari semua yang kita diskusikan ini, kita doakan sama-sama, kita semua sehat, kita semua tetap semangat, kita semua optimis. Amin. Walaupun kita tidak sempat untuk menikmati keindahan Indonesia, keadilan, mungkin akan disyukurkan, insya Allah ya. Amin. Terima kasih selalu Bunda, mau sama-sama. Sampai jumpa lagi teman-teman, tetap berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi mohon maaf.